We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Teknik elektro. Ya, jadi banyak anak buah. Oke, kita perkenalan dulu ya. Ini teman-teman pendidikan saya, pengalaman saya di organisasi di kampus. Ya, saya juga sebagai seorang founder atau coach di online club, jadi komunitas public speaking. Ya. Kemudian saya juga sebagai facilitator di Expedition Outbound JT Medan. Jadi untuk outbound eksternal di luar, nah insya Allah ya, saya juga bisa. Saya S1 Psikologi Universitas Berdaya tahun 2009. Hari ini mudah-mudahan kita bisa berbagi untuk menghadapi tantangan dunia kerja di masa yang akan datang. Bukan di masa yang akan datang sih saya bilang, tapi masa itu sudah datang. Dan kita harus benar-benar siap untuk masuk dunia kerja dan diperhitungkan. Oke, teman-teman berikutnya, ini adalah beberapa pengalaman kerja. Saya dulu di tim training ISQ 165, kemudian saya juga pernah di Zero ACT Consulting, dan hari ini saya sebagai Human Capital dan trainer di JE Cabang Utama Medan. Jadi di bawah saya itu ada tim rekrutmen, ada tim engagement, dan juga tim development. Ya, oke. Ini adalah beberapa pengalaman organisasi atau pengalaman training. Saya pernah memberikan training untuk Mitra Bina Jam Sostek di Medan, di BPKI Sabang, untuk tim keamanan pertamina di Pontianak. Saya juga pernah di PT Agricultural Resources Batak Forum, ya, itu tambang emas. Di instansi, di kampus, dan juga di sekolah-sekolah. Jadi insya Allah, saya seorang kurir teman-teman. Tapi kalau teman-teman saya yang lain, dia nggak terpakai. Nah, kalau saya mengatakan informasi, kebahagiaan Tuhan. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Kapan wisuda? Tanggal 25 bulan ini. Bahagia nggak pada saat mau wisuda? Wih, terbayar rasanya 4 tahun, 5 tahun kita kuliah. Bahagia? Bahkan banyak orang yang bahagianya itu beda-beda cara mengekspresikannya. Kita lihat di sini ya. Ini gaya sorry. Ini saya cepat, sorry. Nah, waktu terbatas. Nah, lihat. Ini gaya orang yang kalau mau wisuda itu ekspresinya beda-beda, betul? Maaf nak, papa wisuda sendiri, mama kamu belum ada. Bahkan ada yang mengucapkan selamat untuk dirinya sendiri. Selamat kepada saya karena saya sudah wisuda. Ini wisuda gaya sebelum zaman pandemi menyerang. Ya. Setelah pandemi menyerang, gayanya gimana? Nah, ini gaya wisudanya masih tetap bahagia. Bahagia, harus bahagia. Harus bahagia. Ya, ini wisuda zaman 4.0. Zaman teknologi sudah sangat canggih. Bahkan di Jepang sudah 5.0. Ini di Jepang benar-benar masih menggunakan robot. Ya, jadi bahagia nggak mau wisuda? Bahagia. Lihat saja gayanya tuh. Joget ya, senang, please, lepas, selamat tinggal dosen pembimbing, selamat tinggal kampus tercinta, selamat tinggal mantan, bahagia, ya, sebulan bahagia, 2 bulan bahagia, 5 bulan bahagia, setahun bahagia, 2 tahun bahagia, udah kerja bang. Waktu pertama sekali mau wisuda atau sudah wisuda mau cari kerja itu semangatnya luar biasa. 2 tahun akhirnya nggak kerja mulai loyo. Kayaknya putus asa, capek sana kemari, kan sudah dipanggil untuk interview. Akhirnya putus asa. Boleh putus asa? Harus semangat terus. Kenapa kita harus semangat? Karena kita
punya target, betul? Kalau nggak punya target, ya pasti tidak semangat. Mau tidak teman-teman berlari diberikan garis start, tapi tidak diberikan garis finish, mau? Tidak, kenapa? Nggak ada santai-santainya Pak, lelah Pak. Jadi harus ada garis finish supaya kita semangat. Jadi nggak boleh berputus asa. Sekalipun kita sudah lempar lamaran ke sana kemari, sudah interview gagal terus, tetap harus semangat evaluasi. Ya, kenapa? Karena punya target. Ingat ya, punya target. Yang lain nggak semangat, kita harus semangat. Nih, semangat. Kita. Saya mau nikah. Mau haji. Mau umroh. Mau punya rumah, mau punya motor. Ya, jadi harus semangat, ingin bekerja. Nggak boleh putus asa. Ya, malu kita sama Dwi. Oke, tepuk tangan kita semuanya ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi hari ini kita akan bahas dua hal saja. Apa itu? Latar belakang atau tantangan dunia kerja di masa depan. Kemudian apa lagi? Karakteristik seorang pekerja yang baik itu seperti apa? Tadi Bu Rara, ya Bu Rara tadi namanya tadi? Bu Rara sudah banyak menyampaikan soal rekrutmen, interview dan sebagainya. Ya, jadi luar biasa sekali materi yang tadi. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dan jangan berputus asa. So, kita juga perlu persiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan hari ini. Bagaimana tantangan kita hari ini? Kita lihat. Ini 6 megatrends 2030. Hasil riset dari George Skill-Matter dan Yubonisel. 2014 mereka mengatakan seperti ini. Nanti tahun 2030 ada 6 tren yang akan terjadi. Apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama, terjadinya globalisasi 2.0. Ada shifting, pergeseran ekonomi, pergeseran kekuasaan dari barat ke timur. Gedung-gedung tinggi bukan lagi di barat tapi di timur. Hari ini siapa yang megang ekonomi? Dulu Amerika, sekarang Cina. Gedung-gedung tinggi sekarang di Arab Saudi itu luar biasa. Bahkan gedung paling tinggi itu adanya di Dubai, Burj Khalifa, tinggi sekali, 800 meter. Bahkan mau dikalahkan di mana itu? Di Jeddah kalau saya katakan mau bangun yang 1,2 kilometer. Jadi sudah shifting. Bukan 2030 ternyata. 2021 sudah mau shifting, pergeseran. Apalagi krisis lingkungan dan krisis energi berpotensi perang. Kemudian ada perubahan demografi, ya, penuaan populasi. Kemudian sudah masuk digital era. Eranya digital. Apa-apa teknologi. Ya, bahkan teknological convergence, konvergensi dari teknologi. Semua hanya cukup dengan handphone, semuanya bisa terhubung. Semua mau ngapain kita? Mau belanja handphone bisa, mau game bisa, apa-apa bisa. Ya. Tapi juga terjadi yang namanya individualisme dan pluralisme di masyarakat kelas tinggi. Terjadi individualisme, orang tak peduli satu sama dengan yang lain. Kita aja begitu ya, jarak dekat tapi kesannya jauh. Yang jauh dekat gara-gara ya. Kita ngobrol di meja makan, semuanya pada pegang handphone, betul? Gak ada lagi ngobrol share lisan tuh udah gak kayak dulu. Sekarang lebih senang lihat-lihat TikTok. Ini kan generasi TikTok ya. Itu terjadi. Jadi ini prediksi 2030. Tapi kita lihat hari ini sudah terjadi ya. Di mana teknologi sudah pesat, kita sudah masuk yang namanya digital era. Kemajuan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan era ini disebut dengan era disruption. Apa itu era disruption? Era kehancuran. Banyak perubahan-perubahan bisnis atau menghancurkan cara bisnis konvensional. Bisnis konvensional sekarang hancur. Banyak kira-kira kita lihat hari ini bisnis konvensional yang hancur, toko-toko retail yang tutup, bioskop-bioskop yang tutup, mal-mal yang tutup. Banyak. Inilah disruption. Ya. Kemudian munculnya teknologi AI
artificial intelligence yang memudahkan kehidupan manusia. Kemudian ya, Internet of Everything, semuanya segalanya internet. Dan Industrial Revolution 4.0. Ini kejadian. Ya, ini contoh-contoh teman-teman semuanya. Contoh-contoh kehancuran, disruption. Perusahaan transportasi terbesar tanpa kendaraan, siapa namanya? Gojek, Grab. Ada nggak aset motor mereka? Nggak ada kan? Perusahaan besar tapi nggak punya aset. Inilah luar biasanya. Kalau dulu kita membuat perusahaan transportasi harus punya asetnya. Mobilnya harus banyak, busnya harus banyak, motornya mungkin banyak. Tapi ini sekarang ini zamannya perusahaan transportasi terbesar tanpa kendaraan. Ini kan hebat. Gara-gara kemajuan teknologi. Tapi akhirnya menghilangkan banyak pekerjaan. Diperkirakan hampir 4 juta pekerjaan itu yang hilang. Yang dulu ada, sekarang tidak ada. Teller-teller sudah mulai digantikan oleh ATM-ATM. Nah ini kami nih, kurir, apakah tergantikan? Bisa jadi Pak. Di luar negeri sudah ada kurirnya itu pakai drone. Kalau di kita udah bisa pakai drone? Belum, kenapa belum? Hah? Takutnya banyak begal. Iya. Budaya kita belum siap ya untuk menerima teknologi yang begitu pesat itu. Tapi suatu saat ya akan tergantikan. Maka kita harus mengembangkan terus skill kita Pak. Nah kemudian perusahaan telekomunikasi terbesar tanpa infrastruktur jaringan. Ada WA, Telegram dan kawan-kawannya. Nah ini perusahaan retail terbesar tanpa store konvensional. Toko-toko banyak tutup untuk pindah ke marketplace. Kemudian sekarang movie house atau bioskop terbesar tanpa teater, namanya disebut Netflix. Broadcaster terbesar tanpa stasiun TV, namanya YouTube. Kalau mau terkenal Pak, tahu sudah perlu cari jadi artis masuk TV. Cukup buat konten yang menarik, yang sedikit gila kadang-kadang. Nah insya Allah viral. Ya udah viral masuk penjara. Gara-gara ngasih makannya para transgender, rupanya sampah. Sosial media terbesar ya tanpa konten. Inilah disebut dengan era disrupsi. Banyak pekerjaan yang hilang, tapi juga banyak pekerjaan yang muncul. Banyak startup yang muncul. Siap tak kita menghadapi era ini? Pertanyaan saya. Siap nggak nih? Bersaing. Minimal harus mampu Pak digital. Minimal harus punya sosmed. Ada yang nggak punya sosmed hari ini? Angkat tangan. Yang nggak punya sosmed. Ya kalau nggak punya bertobat. Nggak ngerti Pak sosmed itu apa? Training dulu ya. Oke. Bahkan dalam sebuah buku ya, buku karya Susu Hadi, dia mengatakan dalam bukunya banyak sekali ya. Millennial skills everything. Para milenial sekarang banyak membunuh usaha-usaha, ya banyak sekali. Nanti boleh bahas. Oke, saya lanjut. Nah inilah kita hari ini sudah masuk eranya VUCA. Apa itu VUCA? VUCA itu yang pertama volatility, yaitu lingkungan bisnis yang labil. Semuanya labil, bingung, ya, nggak stabil. Kemudian uncertainty, yaitu sulitnya memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Complexity, wah, ya, masalah yang kompleks, rumit. Ambiguity, ketidakjelasan. Jadi nggak jelas tuh hari ini. Bentar-bentar kebijakan berubah, perusahaan berubah, bisnis berubah. Seperti itulah kondisi hari ini. Belum lagi nanti ada undang-undang cipta kerja berubah, yang merubah wajah tenaga kerjaan. Ya. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap, suka nggak suka, kita sudah memasuki zaman itu. Maka apa yang perlu kita persiapkan agar kemudian diri kita tidak tergantikan oleh mesin, diri kita tidak tergantikan oleh robot, diri kita tidak tergantikan oleh digital. Maka teman-teman catat ini penting ya. Apa yang harus kita persiapkan? Ini. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari Pak Ali Ginanjar, CEO ESG Group. Dia mengatakan begini. Boleh bacain sama-sama space banget? 1, 2, 3.
skill dan pengetahuan bisa membawa kamu berada di puncak. Tapi diperlukan karakter yang kuat agar kamu tetap berada di sana. Dengan skill yang kamu miliki, dengan pengetahuan yang kamu miliki, kamu bisa sampai puncak. Tapi banyak nggak orang di puncak, kemudian korupsi, jatuh. Gara-gara harta, jatuh. Gara-gara wanita, lengser. Kenapa? Karena tidak punya karakter. So, 2 hal ini kita akan bahas skill apa saja yang kita butuhkan di masa depan, kemudian karakter seperti apa yang bisa membuat kita bertahan, bertumbuh dan berkembang nantinya di perusahaan. Ya, oke. Ini pengalaman pribadi ya teman-teman semuanya. World Economic Forum mengeluarkan lampiran ya, apa-apa saja the future of jobs. Ini 2016 dikeluarkan. Apa yang terjadi di 2015 ya? Ada top skill atau 10 skill yang bisa kamu pelajari yang mungkin tidak akan tergantikan oleh robot. 2015 sudah lewat, saya skip masuk ke 2020. Kurang lebih sama Pak. Yang pertama disebut dengan apa? Kompleks problem solving. Jadi kalau teman-teman bisa problem solving, ini insya Allah diterima di dunia. Jadi ini adalah skill-skill yang diterima oleh dunia. Artinya perusahaan-perusahaan besar di dunia sedang mencari orang-orang yang punya skill ini. Problem solving. Apalagi critical thinking. Orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mampu mengatur people. Kemudian orang-orang yang bisa berkoordinasi dengan orang lain, terbuka dengan orang lain. Tidak individualis, tidak egois. Orang-orang yang punya emosional intelligence, kecerdasan emosi. Oke, berikutnya orang-orang yang mampu menimbang dan mengambil keputusan. Service orientation, kemampuan negosiasi, dan cognitive flexibility. Ini adalah 10 skill. Berinvestasilah kawan-kawan untuk belajar skill-skill ini. Jadi nanti pada saat interview, seperti yang Bu Rana bilang, apa kelebihan kamu? Jawablah itu. Saya Pak mampu memahami problem solving. Saya orangnya kritis. Saya berpikirnya itu kritis, punya strategi gitu Pak. Oh begitu Pak. Maka ini yang dicari Pak, dunia mencari orang-orang seperti ini. Di Indonesia gimana? Hampir sama. Ini hasil riset dari Riset Team. Ada 4 yang dikeluarkan oleh mereka bahwa skill yang dibutuhkan di Indonesia itu sama Pak kurang lebih. Apa itu? Problem solving, negosiasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Inilah yang dicari Indonesia. Jadi kalau teman-teman di sini punya skill ini, nah coba deh ya, percaya diri datang ke perusahaan yang ingin Anda masuk. Sampaikan, kalau saya punya ini. Nah sekarang saya mau uji dulu. Apakah anak-anak UMA ini, khususnya hukum dan teknik, ini berpikirnya kritis tidak? Biasanya anak hukum ini kritis. Padahal kalau kebijakan kampus, paling depan nih orasi, bakar banget. Ya nanti kalau di perusahaan jangan gitu Pak, ada kebijakan dari manajemen, bakar banget gitu Pak, langsung di PHK gitu Pak. Kurang-kurang nih Pak ya, kurang-kurang nih. Kritis boleh, tapi untuk strategi perusahaan kita gimana Pak depan? Jangan kebijakan dikritisi. Ya, nanti kena PHK kita. So, saya mau uji ya, apakah teman-teman semua berpikir kritis atau tidak? Nih dia ujiannya. Lihat ya. Ini ada 6 gelas, 3 gelas terisi, 3 gelas lagi tidak. Hanya dengan menggerakkan 1 gelas, buat ke 6 gelas tersebut menjadi berselang-seling antara gelas terisi dengan gelas kosong. Gimana caranya? Menggerakkan 1 gelas, kemudian akhirnya gelasnya terisi selang-seling. Nah, tapi bisa? Coba. Berselang-seling itu yang kelas nomor 2. Pindahkan Ke sebelah 2 yang paling gelas nomor 2 paling belakang. berarti nomor 5. Ya. Oke, benar? Benar ya. Ada yang bilang nggak? Dipindahkan ke kedua. Itu
Wah, bisa. Dua-dua dapat hadiah. Hadiahnya tepuk tangan yang meriah. Kritis ya. Jadi hanya dengan menggerakkan satu gelas atau menumpahkan air berada di pipa. Oke, yang berikutnya. Bagaimana caranya Anda melempar bola dengan sekuat tenaga sehingga bola tersebut dapat kembali kepada Anda? Tapi tidak boleh ada sesuatu yang melekat di bola, tidak mengenai sesuatu, tidak ada seorang pun yang harus menangkap atau melemparnya kembali. Bagaimana itu bisa terjadi? Lemparnya ke? Nah, ada yang masih bingung. Iya, gimana? Lempar ke atas, sip, masih kritis. Kita uji lagi. Nih, perhatikan. Ada 6 telur di dalam sebuah keranjang. Ada 6 orang, masing-masing mengambil 1 telur. Pertanyaannya, mengapa masih ada 1 telur di dalam keranjang? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Wah, cerdas ya. Betul. Tepuk tangan dulu ya. Kalau teman kita yang semalam bilang gini, ya yang satu lagi ngambilnya nggak di keranjang Pak. Sudah jelas saya bilang kita di keranjang. Orang terakhir membawa keranjang bersama telurnya. Next. Terakhir. Bagaimana cara mengubah? Ini ada 3 lidi atau 3 korek. Bagaimana cara mengubahnya menjadi angka 6? Cara simpel merubahnya menjadi angka 6. Patahi. Buat jadi? Tepuk tangan dulu teman kita ya. Luar biasa. Simpel? Kok pikirnya berat banget? Kayak mau skripsi? Berat gitu? Padahal udah simpel. Tapi inilah ya, kemampuan problem solving menyelesaikan sebuah persoalan. Kemampuan berpikir kritis. Ya, teman-teman sudah punya modal yang hebat. Ini hal yang sederhana tapi sulit kadang-kadang orang menjawab. Oke, kita langsung. Saya nggak lama-lama nih materi yang sebelumnya. Semangat pagi. Siang ya. Kenapa Pak dibilang semangat siang? Takutnya ingatnya makan siang. Ya. Jadi kenapa dibilang semangat pagi? Siang pun semangat pagi. Sore pun semangat pagi. Kalau kami gitu Pak, malam pun semangat pagi. Supaya semakin malam semakin pagi. Semakin semangat. Karena pagi-pagi itu semangat. Itu yang jawab pagi itu lapar itu. Oh, hadiah. Kasih hadiah harusnya. Hadiah itu harusnya diberikan ke 2 hal. 1, orang yang menjawab benar dikasih hadiah. Yang kedua, orang yang menjawab salah dikasih hadiah juga. Kenapa? Supaya kembali ke jalan yang orang hadiahnya saya kasih. Mana dia yang jawab pagi? Boleh katakan pagi? Dia bukan pagi. Gak serius, yang bilang pagi siapa tadi? Biar langsung diterima nih di ini. Saya kasih hadiah. Panitia kuisnya dari mana ya? Ini kue dari sebelumnya. Nanti kalau ada kuisnya saya kasih. Oke ya. Oke teman-teman, kita balik kemari. Tadi kita sudah selesai landasannya bahwa dunia hari ini kita sudah masuk di era 4.0, eranya digital. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah tergantikan oleh mesin. Lalu kita harus bagaimana? Maka persiapkan yang pertama skill dan knowledge kita dulu. Skill dan knowledge tadi yang sudah dibocorkan oleh World Economic Forum dan Kementerian Ristek Dikti. Ya, mau apa tadi? Pertama? Sama-sama biar ingat. Mau apa? Problem solving. Lalu berpikir kritis. Lalu kreativitas. Negosiasi. Apa lagi? So, banyak ya, 10.
Jadi apa sarannya? Berinvestasilah. Kalau kita ada uang, ikutlah training, ikutlah seminar-seminar untuk mengembangkan skill kita. Ada uang jangan langsung top up. Top up juga, upgrade diri kita supaya bisa mengikuti perkembangan zaman dan kita masih bisa diterima oleh dunia. Ya, oke. Kemudian apa lagi yang perlu kita persiapkan kawan-kawan? Nih sekali lagi ya. Dengan skill dan pengetahuan itu bisa membawa kamu berada di puncak. Tapi diperlukan karakter yang kuat agar kamu tetap berada di sana. Kita perlu karakter. Sebentar, saya akan mendengar sayup-sayup suara azan. Kita hentikan sebentar boleh? Kita berhenti sebentar, teman-teman. Ini kita sudah masuk yang kedua. Terima kasih teman-teman, kita dengarkan dulu suara azan. Ya, Bang, kalau jadi pemimpin, karyawan seperti apa yang ingin Abang kembangkan? Yang bandel. Kenapa? Mesti dibina. Oh, oke. Ada yang bandel dikembangkan. Terus kalau dia kamu juga, dibinasakan. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Tapi ini abang hebat nih. Kalau yang bandel-bandel dia harus dikembangin nih. Bukan dibina dulu, kamu langsung dikembangin. Dikembangbiakan. Luar biasa. Jangan jadi pemimpin bang. Bahaya bang. Punya kekuasaan ya. Siapa di sini yang mau saya kembangbiakan? Aduh. Teman-teman semuanya, adik jujur, bekerja keras. Kemudian apa lagi tadi? Tanggung jawab. Itu semuanya karakter. Kalau kita punya karakter di perusahaan, kita disebut dengan top talent. Kalau itu kita show kan ya, kita tampilkan. Nih, ciri-ciri karakter top talent. Ada apa saja? Satu, jujur. Dua, disiplin. Tiga, tanggung jawab. Empat, visioner. Jadi karakter-karakter ini ternyata teman-teman semuanya dan banyak yang lainnya ya. Bukan hanya ini saja. Sabar, santun, ramah, tidak mudah menyerah, tidak putus asa. Itu semuanya top talent karakter. Kalau Anda miliki, maka Anda itu dinilai, dilihat. Ini cocok dikembangin. Ini jadi pemimpin masa depan. Karena ternyata menurut survei CEO dunia, itu para CEO itu punya karakter yang sama dengan saya. Jadi kuncinya kalau mau jadi CEO, jadi leader, coba tunjukkan ini dengan sebenar-benarnya jadi diri Anda. Bukan pencitraan ya, bukan mencilah, tapi benar-benar ini Anda tunjukkan. Visioner, mau belajar. Saya mau tanya, kalau mahasiswa pasti mau belajar. Teman-teman ini pendidikan di kampus tujuannya untuk bekerja atau untuk belajar? Bekerja atau untuk belajar? Kalau cuma untuk bekerja pertama dari kampus, mending masuk SMK Pak. Jelas dia memang tujuannya untuk bekerja, siap kerja. Kalau kampus tujuannya belajar Pak. Jadi masuk ke perusahaan itu tujuannya belajar. Bukan kita petantang-petenteng, kita tamatan hukum, tamatan teknik, oh saya punya skill ini, saya mau gaji berapa, mau gaji saya berapa. Apalagi belum punya pengalaman. Jadi belajar Pak. Apa kebutuhan di perusahaan itu ditempatkan dimanapun harus siap. Saya dulu melamar di JS sebagai apa? Sebagai driver. Kenapa mau jadi driver? Karena kan punya S1 segala macam. Saya ingin belajar di perusahaan ini. Saya punya kompetensi, tapi saya bilang saya mau jadi driver. Saya ingin mulai karir saya dari bawah. Kemudian apa? Saya ditempatkan di bagian gudang di outbound. Gak berapa lama saya di outbound, saya tunjukkan bahwa saya skillnya bagus, saya punya kemampuan public speaking. Karena belajar di kampus dulu. Karena ternyata banyak manajer yang gak bisa ngomong di depan. Jadi kalau teman-teman punya skill public speaking, itu menjadi pembeda antara dengan yang lainnya. Jadi saya bisa public speaking, kemudian akhirnya lama-lama, gak berapa lama sih, sebentar. Saya kemudian akhirnya naik jadi HRD. Padahal saya nggak ngelamar sebagai HRD, tapi jadi HRD. Nah teman-teman semuanya, jadi maksud saya kita belajar Pak di perusahaan itu. Yang penting kita bisa masuk dulu ke perusahaan itu, apapun mungkin posisinya, tapi jelas kita tahu
kita riset dulu perusahaan ini perusahaan yang mengembangkan karyawannya atau tidak, atau kita stuck di situ saja, kita masuk situ terus stuck. Tapi kalau kita masuk kemudian kita tahu bahwa di sini ada karir, pengembangan karir, masuk apapun dulu posisinya, belajar. Maka Anda akan dilirik dengan karakter skill Anda, pelan-pelan mana. Ya, jadi belajar, bukan bekerja. So, teman-teman semuanya, ini adalah top talent karakter. Tadi sudah disampaikan ada tanggung jawab, ada disiplin, ada jujur, dan ada juga visioner. Visioner itu mau belajar. Ya, membuka diri dengan lingkungan luar. Jadi harus membuka diri Pak terhadap orang-orang baru, jangan cuek. Karena sekarang kan generasinya generasi cuek. Ya pokoknya kalau ada handphone nggak sibuk dengan dunia sendiri, nggak bisa gitu Pak. Nggak dipakai gitu Pak. Nggak dikembangin kita, biarnya gitu aja. Tapi orang yang bersosialisasi dengan orang lain, nah ini nih top talent. Kalau jadi top talent, maka karir path-nya akan jelas. Anda akan masuk ke talent pool. Jadi kalau di perusahaan itu ada namanya talent pool. Karyawan-karyawan yang dianggap talent pool, yang akhirnya di training, kemudian dipersiapkan untuk menjadi leader, menjadi pemimpin. Tapi siapkan dulu tadi, skillnya ada, karakternya juga ada. Ya, so kalau saya punya uang hari ini 100.000 rupiah, uang baru dari bank, saya kasih ke Anda mau nggak? Baru bank, mau nggak? Mau. Oke, baru 100.000. Kalau kemudian uang itu saya remuk-remuk, kemudian saya injak-injak, masih mau? Udah jelek nih. Kenapa mau? Karena masih punya nilai. Tapi kalau saya koyak-koyak, saya bakar mau? Kenapa? Karena nggak punya nilai lagi. Jadi orang mau terima kita atau enggak bukan tergantung dari desain wajah kita. Oke? Jangan minder. Orang mau terima kita, masih mau dengan kita, itu karena kita
We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night, in our bones we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. Perasaan saya setelah mengikuti PMDK 2021 ini, saya terasa bahagia banget, senang karena ditemukan sama orang-orang hebat. Dan saya bersyukur dapat ilmu baru di sini, cara pembuatan CV, cara masuk kerja seperti apa, pembuka usaha seperti apa, seperti itu. Jadi saya merasa senang hari ini gitu, happy banget gitu. Nah pasti perasaannya sangat senang ya, happy karena di sini juga udah lama nggak ketemu sama teman-teman setelah pandemi dan hari ini bisa ketemu lagi gitu. Pasti tentunya sangat happy lah gitu, apalagi ada MC-MC yang kece dan keren gitu. PMDK 2021 tahun ini sangat menyenangkan, apalagi dengan materi-materi yang luar biasa dan juga MC yang sangat luar biasa, sehingga memberikan kesan yang sangat luar biasa pada PMDK 2021 tahun ini. Seru banget sih, yang pasti banyak banget pengalaman yang nggak pernah kita tahu sebelumnya dan mungkin nggak bakal kita dapat dimanapun kalau kita nggak ikut PMDK ini, karena banyak trik-trik dan banyak pengalaman yang nggak bakal kalian dapat di luar. Kalau feelingnya sih memang awalnya kayak agak boring ya, karena memang kan menaikkan mood orang berbeda-beda, mungkin agak boring. Cuman makin lama makin lumayan lah, bisa memotivasi lagi gitu kan. Kalau saya pribadi memang dari beberapa yang tadi itu udah tahu, kayak misalnya soal HRD itu berapa saya mungkin udah tahu, cuman menambah lagi. Seperti kayak tadi saat bekerja sama berusaha kewirausahaan gitu kan, kita nggak hanya bisa milih satu tapi dua-dua bisa kita ambil berjalannya waktu seperti itu. Jadi nggak harus memilih, kalau kita bisa dua-dua kita ambil. Keuntungan yang saya dapat di PMDK 2021 saat ini, mungkin saya bisa lebih introspeksi diri, cara pembuatan CV seperti apa, dan dalam bekerja seperti apa. Karena saat ini kan saya juga lagi bekerja. Mungkin apa yang saya dapat di sini dapat saya terapkan di tempat kerja saya, seperti itu. Tentunya sangat banyak ya, apalagi dari tadi pemateri pertama sampai pemateri ketiga itu banyak sekali memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Mulai dari CV hingga gimana cara interview dan bagaimana kita nanti beradaptasi di dunia kerja gitu. Benefitnya dengan ada materi-materi yang diberikan, sehingga memberikan saya menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Banyak ilmu baru sih yang berguna buat kita nantinya, ke depannya nanti. Benefitnya kita lebih banyak tahu lagi, nggak sekedar basicnya saja. Jadi kita menambahkan ke levelnya lagi, level lebih tinggi lagi untuk lebih tahu soal misalnya perusahaan, bagaimana menghadapi wawancara pada HRD gitu. Jadi kita lebih tahu. Eyes open wide and the world is before us. Oke, planning saya ke depannya itu adalah saya akan mengkonsentrasikan kepada diri saya sendiri, bagaimana cara saya agar bisa masuk ke perusahaan-perusahaan hebat dan menunjukkan skill saya betapa saya mampu untuk bersaing di luar sana. Ya, terima kasih. Saran saya sih untuk PMDK selanjutnya itu kepada panitia aja sih, gimana caranya mengkondusifkan peserta gitu agar lebih bagus gitu acaranya dan juga bisa dikontrol secara maksimal seperti itu. Thank you. Nah karena tadi kan udah banyak banget dapat informasi, jadi informasi yang didapat itu rasanya langsung ingin dieksekusi gitu dengan memperbaiki CV dan mungkin banyak hal lainnya lah gitu. Kedepannya saya berusaha untuk merealisasikan dengan materi-materi yang diberikan agar menjadi manusia yang lebih berintegritas lagi. Planningnya untuk ke depan PMDK untuk lebih lagi memberikan inovasi dan narasumber yang lebih bagus lagi sehingga dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Kalau ke depannya sih cari kerja lah ya, cari kerja. Tapi pengennya sih jadi psikolog. We were made for this adventure, we're feeling it.